Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang zat aditif dalam bahan makanan. Sebelum memulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Amin. Semoga sesuatu kebaikan yang kita lakukan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu semangat ya kita, Ibu dan kalian semua, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Oke? Ini kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya pada kesempatan kali ini adalah seperti yang tertera di layar. Nah, kita akan ke fungsi makanan. Apa itu fungsi makanan? Yang pertama adalah untuk memperoleh energi. Jadi dengan makan, kita akan menjadi kuat. Artinya kita akan mendapatkan energi dari yang kita makan. Kemudian yang kedua, untuk pertumbuhan, ya. Pertumbuhan, tumbuh sel baru. Yang ketiga, menggantikan sel-sel yang rusak. Jadi sel-sel kita itu akan mengalami regenerasi. Sel-sel yang rusak, tumbuh sel-sel yang baru. Untuk pertumbuhan sel baru dan menggantikan sel-sel yang rusak ini, peran yang paling zat makanan yang paling berperan adalah protein. Kemudian untuk memperoleh energi, yang berperan adalah karbohidrat terutama dan juga lemak. Kemudian yang keempat, untuk penunjang dan mengatur proses dalam tubuh, di sini adalah yang berperan adalah bisa vitamin, mineral, dan juga air. Kalian pastinya sudah mempelajari tentang zat-zat makanan pada sistem pencernaan. Selanjutnya, kita akan sedikit tahu apa itu makanan sehat. Makanan sehat yang pertama adalah mengandung bahan yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja? Yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, mineral. Oke. Kemudian yang kedua adalah higienis, bersih, ya. Kemudian yang ketiga, suhunya normal saat dimakan. Jadi saat dimakan itu tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, karena itu akan mengganggu atau akan mudah merusak sistem pencernaan kita. Yang keempat, tidak sulit dicerna. Itu adalah beberapa syarat dari makanan sehat. Selanjutnya, kita langsung ke zat aditif. Ya. Apa itu zat aditif? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan dan dicampur pada waktu pengolahan makanan. Jadi baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi zat yang ditambahkan pada makanan, itu intinya. Oke ya. Apa saja yang ditambahkan atau apa saja zat aditif? Nah, nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi. Ini adalah fungsi dari zat aditif makanan. Yang pertama adalah memperbaiki tampilan. Jadi dengan adanya zat aditif akan tampak lebih menarik, ya, akan tampak lebih menggugah selera. Kemudian yang kedua, meningkatkan cita rasa. Jadi rasanya semakin enak, semakin lezat dengan ditambahkannya zat aditif tersebut. Yang ketiga, memperkaya kandungan gizi. Ya, dengan ditambahkannya zat aditif diharapkan kandungan gizinya semakin baik. Dan yang keempat adalah mengawetkan, artinya tidak cepat busuk. Selanjutnya, pengelompokan zat aditif berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi dua, zat aditif alami dan zat aditif sintetik. Zat aditif alami, namanya saja alami, pasti berasal dari alam. Kalau sintetik itu artinya berasal dari bahan-bahan kimia. Dari mana asalnya bahan kimia? Pasti dari buatan pabrik. Nah, itu sintetik. Ya. Selanjutnya, ini tadi. Jadi pengelompokan zat aditif berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 4. Ada pewarna, pemanis, pengawet, dan penyedap rasa. Oke, kita akan ke yang pertama, yaitu zat pewarna. Tujuan pemberian warna pada makanan. Yang pertama pasti supaya makanan itu terlihat menarik, ya. Yang kedua, menggugah selera makan. Jadi dengan melihat makanan yang menarik tadi, selera makan kita akan tergugah. Wah, kayaknya enak nih gitu. Jenis pewarna ada 2, alami dan sintetik. Oke. Nah, ini adalah pewarna alami. Contohnya apa? Warna kuning bisa timbul dari apa? Dari
kunyit. Kalau hijau bisa dari daun suci atau daun pandan ya. Kalau coklat bisa dari buah coklat. Kemudian merah coklat bisa dari daun jati. Kemudian kuning merah artinya warna orange bisa berasal dari wortel. Kelebihannya apa? Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari pewarna alami. Kelebihannya, kalau pewarna alami itu aman dikonsumsi, ya, menghasilkan aroma yang enak dan khas selain warnanya, ya. Jadi aman. Kekurangannya apa? Kekurangannya pilihan warnanya terbatas dan warnanya tidak tajam seperti pewarna sintetik. Tidak praktis karena harus untuk proses pembuatnya lumayan ribet gitu ya. Beda dengan pewarna sintetik, tapi kelebihannya aman. Tuh. Kalau pewarna sintetis, contohnya apa? Nah, ini ada tartrazin yang bisa menimbulkan warna kuning, kemudian ada amaran menimbulkan warna merah. Ada sunset yellow menimbulkan warna oranye atau kuning ya. Kemudian brilliant blue bisa menimbulkan warna biru. Kelebihannya apa dari pewarna sintetis? Pilihan warnanya banyak, praktis, tinggal tuang, udah jadi ya. Kekurangannya tidak menghasilkan aroma yang khas. Kemudian ada pewarna yang tidak cocok untuk makanan dan berisiko menimbulkan penyakit. Jadi faktor kesehatan di sini perlu dipertimbangkan untuk pewarna sintetis. Selanjutnya, nah ini adalah yang dilarang. Ya, pewarna tekstil. Beberapa pewarna sintetis sudah dilarang digunakan untuk makanan, misalnya rodamin B. Ini tidak boleh dipakai untuk makanan ya, karena ini diperuntukkan untuk mewarnai pakaian. Kemudian, kenapa dilarang? Karena menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, iritasi pada kulit, iritasi pada mata, kemudian iritasi pada saluran pencernaan, dan bahaya kanker hati. Ada metanyl yellow. Apa resiko dari metanyl yellow? Bisa menyebabkan iritasi pada saluran pernapasan, hampir mirip ya dengan iritasi pada kulit, iritasi mata, bahaya kanker pada kandung dan saluran kemih. Oke, selanjutnya tadi ada pewarna, yang kedua ada zat aditif yang berupa zat pemanis. Apa itu pemanis? Pemanis berfungsi menambah rasa manis. Namanya saja pemanis, pasti menambah rasa manis. Pada apa? Pada makanan dan pada minuman. Jenisnya ada dua, sama seperti tadi, ada pemanis alami dan ada pemanis buatan. Pemanis alami berasal dari buah dan madu, ya. Apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan akan menyebabkan kegemukan. Nah, ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes, ya. Gula bisa berasal dari gula aren, gula tebu, ya, bisa dari buah serta madu. Nah, kalau pemanis buatan ini tidak dapat dicerna atau sulit dicerna dan bukan merupakan sumber energi. Ini merupakan pilihan yang tepat untuk penderita diabetes, ya. Contohnya sakarin, natrium siklamat, magnesium siklamat, kalsium siklamat, aspartam. Jadi rasa manis pada pemanis buatan itu puluhan kali, bahkan bisa ribuan kali lebih manis dari pemanis biasa atau pemanis alami. Nah, ingat, dalam pemakaian yang berlebihan akan merangsang tumor kandung kemih dan bersifat karsinogenik. Apa itu karsinogenik? Karsinogenik itu adalah pemicu atau penyebab timbulnya kanker. Bahaya ya? Nah, bahaya nih, harus hati-hati. Oke, ini adalah pemanis buatan. Nah, zat pemanis buatan, zat pemanis alami. Ini adalah zat pemanis alami. Oke, berasal dari apa saja? Bisa berasal dari tebu, kelapa, gula aren, kemudian dari buah-buahan dan juga berasal dari madu. Ya, oke. Kemudian pemanis sintetis yang disebutkan tadi ya. Contohnya ada tertera di layar yang tingkat kemanisannya begitu. Nah, ini pengawet. Selanjutnya yang ketiga adalah pengawet. Apa fungsinya? Namanya saja pengawet. Berarti untuk menghalangi pembiakan mikroorganisme supaya makanan tahan lebih lama tanpa rusak. Ya, jadi untuk mengawetkan makanan supaya tahan lebih lama. Contohnya apa? Contohnya adalah natrium nitrit dan natrium benzoat. Ya. Untuk
pengawet ada dua jenis, pengawet alami dan pengawet buatan. Sama ya, jadi semua ada alami dan ada yang buatan. Apa contoh pengawet alami? Contoh pengawet alami misalkan saja dalam proses pengasapan ikan, manisan buah, penggaraman ikan, jadi kanasin ya, pendinginan buah di lemari es, itu adalah pengawet alami. Kemudian kalau pengawet buatan, dengan penggunaan garam benzoat untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian gas etilen oksida dan gas propilen oksida membunuh bakteri, jamur, serta virus. Oke, ini adalah bahaya bahan pengawet. Jadi pengawet itu menimbulkan masalah bagi kesehatan. Contohnya apa? Nih, yang pertama adalah formalin. Formalin itu sebenarnya dipakai buat apa? Sebenarnya dipakai buat mengawetkan dalam kehidupan sehari-hari, dipakai untuk mengawetkan mayat atau untuk mengawetkan bahan atau sejenis dalam laboratorium ya. Misalkan saja untuk mengawetkan jantung ayam atau paru-paru jenis hewan tertentu untuk sebagai proses pengamatan di laboratorium. Nah, dalam prosesnya kadang formalin dipakai untuk mengawetkan makanan karena itu bukan pada tempatnya ya. Jadinya akan menimbulkan masalah yang sangat beresiko, mulai dari kanker paru-paru, gangguan alat pencernaan dan juga jantung ya. Jadi formalin itu sebenarnya bukan dipakai untuk mengawetkan makanan ya. Biasanya dipakai untuk keperluan laboratorium dan juga untuk mengawetkan mayat. Kemudian yang kedua adalah borak. Borak biasa dipakai untuk mengawetkan bakso. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita jumpai seperti itu. Seperti halnya pada formalin tadi yang bisa dijumpai untuk mengawetkan tahu, mie. Nah, sebenarnya borak itu untuk apa? Borak itu sebenarnya merupakan bahan kimia. Dia biasanya dipakai untuk campuran keramik ya, proses campuran dalam proses pembuatan keramik. Dipakai untuk mengawetkan bakso. Aduh, alangkah ini ya, masuk ke dalam proses pencernaan. Dan yang fatalnya adalah menyebabkan gangguan pada otak, hati, dan kulit. Itu tadi ya. Selanjutnya, nah ini adalah bahaya dari pengawet. Pemakaian natrium benzoat secara berlebihan dapat mengakibatkan gangguan saraf dan juga alergi. Pemakaian natrium nitrit yang berlebihan dapat mengakibatkan kanker. Borak dan formalin dapat mengakibatkan keracunan gatal-gatal, iritasi paru-paru, gangguan sistem pencernaan, dan bahkan kematian. Jadi ingat, berbahaya ya. Selanjutnya kita ke bahan penyedap. Nah, tadi yang pertama ada pewarna, yang kedua ada pemanis, yang ketiga ada pengawet, dan yang keempat adalah penyedap. Tujuannya apa? Namanya saja penyedap, pasti menambah cita rasa makanan. Ada penyedap alami yang berasal dari Indonesia, itu kaya sekali dengan rempah-rempah ya. Jadi sebenarnya sudah luar biasa bahan penyedap alami yang ada kita jumpai di lingkungan sekitar. Mulai dari rempah-rempah itu banyak sekali ya. Mulai dari ketumbar, merica, kemudian sereh, daun jeruk, daun salam, kemudian kayu manis, apalagi ya, kunyit, lengkuas, kencur, kemudian jahe. Nah, itu jenis penyedap yang sangat bagus. Gula, garam itu adalah penyedap alami. Kemudian penyedap buatan, contohnya monosodium glutamat atau MSG, bisafetsin, isoamil asetat, etil butirat. Dan ingat, MSG atau monosodium glutamat yang berlebihan akan menyebabkan Chinese Restaurant Syndrome. Jadi rasa sesak nafas, sakit dada, pusing, dan mudah letih. Ini adalah ciri-ciri dari kelebihan MSG. MSG ini sering kita jumpai pada makanan ringan, ciki-ciki gitu ya. Jadi kurangi.
Nah, ini adalah efek samping bahan kimia makanan. Ingat, nah, harus diperhatikan. Segala sesuatu itu ada efek sampingnya. Pemanis, sakarin dan siklamat dapat menyebabkan kanker. Sorbitol tidak terluar dalam mulut sehingga akan merusak gigi, tetapi pemakaian yang berlebihan dapat mengakibatkan diare. Pewarna rodamin B atau warna merah dan metanyl yellow atau warna kuning memicu timbulnya kanker. Kemudian penyedap MSG yang berlebihan dapat menyebabkan sesak nafas yang barusan Ibu sebutkan tadi. Sakit dada, pusing, mudah letih. Gejala penyakit ini dikenal dengan Chinese Restaurant Syndrome. Oke, selanjutnya menggunakan bahan kimia pada makanan secara aman. Nah, kita belajar bagaimana memilih makanan kaleng atau kemasan yang layak untuk dikonsumsi. Terlebih dulu memeriksa kemasan makanan untuk melihat kebocoran, karat, ada karatnya tidak, adanya jamur atau cacat lainnya. Nah, itu perlu dihindari ya. Jadi kita harus teliti. Selanjutnya, kita perlu memeriksa nomor registrasi dari Badan POM. Ada yang nomor registrasi dari Badan POM itu menunjukkan bahwa makanan tersebut telah lolos uji dan aman untuk dikonsumsi. Perhatikan itu. Ada, nah seperti ini nih. Nah, MD atau ini simbolnya biasanya berbeda, kemudian diikuti dengan angka-angka ya. Selanjutnya memeriksa tanggal kadaluarsa yang tertera pada kemasan. Tanggal kadaluarsa ini menunjukkan bahan makanan masih aman dikonsumsi sampai tanggal tersebut. Nah, seperti ini. Setelah tanggal itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Oke. Kemudian memeriksa kandungan bahan makanan yang ada dalam makanan, komposisinya, ingredientnya ya. Kalau kita mempunyai pantangan terhadap jenis komposisi bahan makanan tertentu, maka perlu dihindari ya. Memeriksa label halal pada kemasan ya. Hal ini terutama untuk orang-orang yang menghindari konsumsi makan-makan yang dilarang oleh agamanya ya. Ada label halal biasanya. Oke. Ini tugasnya, nanti Ibu sampaikan lewat chat. Nah, motivasi kita kali ini, jangan takut melangkah karena jarak 1000 mil dimulai dari 1 langkah. Oke? Ya, artinya jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, karena kalau kita tidak pernah mencoba, bagaimana tahu ya? Dan bagaimana kita meraih kesuksesan kalau tidak pernah mencoba. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.